Pernah nggak sih ngerasain cemas gitu tiap kali mikirin soal uang? Rasanya kok ribet banget dan kayaknya kita berjuang sendirian. Tapi tenang-tenang, yuk kita coba bedah bareng-bareng kerumitan ini dan kita ubah rasa cemas itu jadi aksi yang nyata. Nah, kita mulai dari kutipan yang lumayan ngena ya. Ini tuh gambaran jujur dari banyak banget profesional muda sekarang. Kelihatannya di medsos hidupnya keren, sukses, tapi di belakang layar, keuangan lagi megap-megap. Kedengeran familiar nggak sih? Oke, sekarang kita ngomongin angka. 9 lah crore rupiah. Kalau dirupiahin, itu lebih dari 1.800 triliun rupiah. Gila ya, ngebayanginnya aja susah. Tapi angka ini punya cerita yang penting banget. Nah, angka super gede tadi itu ternyata adalah jumlah penurunan total tabungan rumah tangga di India cuma dalam waktu 2 tahun. Ini bukti kalau kamu ngerasa susah. Kamu nggak sendirian kok. Jadi buang jauh-jauh rasa bersalah itu. Ini bukan soal kegagalan pribadi, tapi ada sistem lebih besar yang emang harus kita hadapi bareng-bareng. Oke, yuk kita mulai dari akarnya dulu deh. Kenapa sih kita semua tuh rasanya bingung banget soal duit? Kamu mungkin kaget kalau tahu ini tuh nggak sepenuhnya salah kamu. Ada alasan-alasan sistemik yang bikin kita ada di posisi ini. Coba deh pikirin lagi, di sekolah kita nggak diajarin cara bikin anggaran atau investasi. Di rumah, ngomongin duit itu sering dianggap tabu. Terus setiap hari kita dibombardir sama gaya hidup mewah di Instagram. Tambahin lagi godaan paylater dan istilah-istilah keuangan yang bikin pusing. Ya udah, lengkap deh resep buat kita semua pusing 7 keliling. Gimana kalau aku bilang semua yang kamu pikirin soal duit selama ini, itu salah? Gimana kalau uang itu bukan matematika yang bikin ngeri, tapi sebenarnya cuma bahasa baru yang nunggu buat kamu pelajari? Nah, ini nih perubahan pola pikir yang paling mendasar. Gini deh, bayanginnya. Matematika itu kan kesannya eksklusif ya, buat orang jenius doang. Tapi bahasa, kita semua belajar ngomong. Emang ada aturannya, ada grammarnya. Tapi intinya kan cuma soal komunikasi dan latihan. Nah, uang juga gitu. Siapapun, beneran deh, bisa jago ngomongin duit. Jadi, sebelum buru-buru buka aplikasi investasi, coba deh tanya dulu ke diri sendiri, cerita uang kamu itu gimana? Apa kamu boros karena dari kecil diajarin buat nikmatin hidup? Atau justru hemat banget karena pernah lihat orang tua susah? Sadar diri itu langkah pertama yang paling penting. Oke, siap buat ngebuka kekuatan super finansial kamu? Kalau uang itu bahasa, nah ini dia nih 4 aturan grammar dasar yang bakal ngubah kamu dari yang tadinya gagap, jadi lancar jaya ngomongin duit. Kekuatan super pertama, nilai waktu dari uang. Gampangnya gini, 100.000 hari ini itu jauh lebih sakti daripada 100.000 tahun depan. Kenapa? Soalnya duit yang kamu punya hari ini bisa langsung diinvestasiin biar mulai tumbuh. Makanya, mulai lebih awal itu segalanya. Selanjutnya, kita hadapi musuh bebuyutan kita semua, inflasi. Anggap aja dia itu maling silent yang tiap hari diem-diem ngambil nilai dari tabungan kamu. Kalau duit kamu cuma ngendon di rekening, nilainya ya bakal kegerus terus sama inflasi. Dan sekarang, kekuatan super yang katanya bikin Albert Einstein aja kagum, dia bahkan nyebut ini keajaiban dunia ke-8. Namanya bunga majemuk atau compounding. Ini adalah momen di mana uang kamu mulai kerja buat kamu, bikin efek bola salju yang bangun kekayaan seiring waktu. Dan yang terakhir, likuiditas. Anggap aja ini jalur tol buat dapetin duit cash. Pas ada kebutuhan darurat, kan nggak bisa bayar pakai sertifikat tanah. Makanya uang tunai atau tabungan di bank itu penting banget karena gampang dicairin. Itulah kenapa likuiditas itu krusial. Yuk kita lihat langsung gimana sihirnya compounding ini bekerja. Bayangin kamu investasi 1 lakh rupiah atau sekitar 20 juta rupiah, cuma sekali doang. Terus diamin aja selama 20 tahun dengan asumsi imbal hasil 12% per tahun. Hasilnya hampir 9 lakh rupiah atau sekitar 180 juta rupiah. Duit kamu beneran kerja keras pas kamu lagi tidur. Nah, tapi sekarang coba lihat ini baik-baik. Gimana kalau kamu nggak cuma investasi sekali, tapi nambahin 1 lakh rupiah yang sama setiap tahun? Pakai aturan yang sama, hasilnya langsung meledak jadi 81 lakh rupiah. Itu lebih dari 1,6 miliar rupiah. Nah, inilah kekuatan konsistensi. Jadi intinya bukan soal seberapa gede kamu mulai, tapi seberapa rutin kamu nabung. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang waktunya action. Misi pertama kamu, dan ini yang paling penting, adalah bangun fondasi yang kokoh. Bangun pertahanan dulu sebelum kita mulai nyerang. Misi kamu, dan ini wajib diterima ya, ada 3.
Pertama, siapin dana darurat buat nutupin biaya hidup minimal 3 bulan. Kedua, punya asuransi jiwa kalau ada yang bergantung sama penghasilan kamu. Ketiga, amankan asuransi kesehatan, biar satu tagihan rumah sakit nggak langsung ngabisin semua tabunganmu. Coba deh anggap asuransi itu kayak airbag di mobil. Kita kan berharap nggak akan pernah pakai airbag itu ya kan? Tapi kalau sampai amit-amit kejadian, kita bakal bersyukur banget punya itu. Ini bukan soal jadi kaya, tapi soal mastiin kita nggak jatuh miskin. Nah, ini nih salah satu jebakan Batman yang sering banget ditemuin produk asuransi plus investasi. Kedengarannya sih bagus, tapi seringnya malah dapat yang jelek dari dua-duanya. Biaya mahal, perlindungan kecil, dan imbal hasil yang minim. Aturan gampangnya, pokoknya pisahin deh asuransi sama investasi. Titik, nggak pakai nawar. Nah, kalau benteng pertahanan udah kuat, baru deh kita nyerang. Kita masuk ke fase di mana bukan lagi kamu yang kerja buat uang, tapi uang yang mulai kerja keras buat kamu. Ngerasa takut buat mulai investasi? Wajar, tapi jangan. Kamu nggak perlu jadi ahli pasar saham toh. Cara paling gampang dan efektif buat kebanyakan orang itu ya lewat rencana investasi sistematis atau SIP di reksadana. Ini otomatis, konsisten, dan ngebantu kita nggak pakai emosi pas ngambil keputusan investasi. Kenapa ini penting banget? Coba deh lihat perbandingannya. Deposito mungkin cuma kasih imbal hasil sekitar 5%, sementara inflasi bisa nyampe 6%. Artinya, nilai duit kamu tuh kegerus terus tiap tahun. Nah, di sisi lain, reksadana saham secara historis bisa kasih imbal hasil rata-rata 12% atau lebih dalam jangka panjang. Ini baru beneran ngebangun kekayaan. Oke, jadi kalau kamu cuma bisa ingat 4 hal dari obrolan kita hari ini, ingat ini aja. Ubah cara pandangmu soal uang, kuasai 4 kekuatan superfinansialmu, bangun pertahanan dulu, baru deh mulai investasi secara rutin, sekecil apapun itu. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan buat direnungin. Lain kali pas kamu ngejudge cara temenmu ngabisin duit, coba berhenti sebentar. Penilaian kamu itu sebenarnya ngomongin apa sih tentang ketakutan dan keinginan finansial kamu sendiri? Soalnya, perjalanan kebebasan finansial itu ya mulainya dari situ, dari kenal diri sendiri.